Wa rawaina fi sahihi Muslimin an Amr bin al-As annahu qala wa huwa fi siyaqatil mauti iza ana mutu fala tushibni naihatan wala nara fa iza dapantumuni fasannu alayya at-turaba shannan summa aqimu haula qabri qadra ma yunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha astanisu bikum wa anzuru maza uraji'u bihi rusula rabbi. Dan kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Muslim yang datangnya dari Amr bin As radhiyallahu an bahwasanya beliau pernah berkata sementara beliau sedang membawa orang yang meninggal dunia, ketika nanti saya meninggal, kata Amr bin As, dia ini namanya wasiat, dia pesen nanti apabila saya meninggal dunia jangan kau temani saya dalam keadaan meratap. Jadi jangan tuh, nggak boleh. Jadi ketika saya meninggal dunia jangan sekali-kali kau datang temani saya dengan keadaan meratap. Nangisin, tapi tangisan yang itu tidak dibolehkan seperti kebiasaan adat orang-orang jahiliyah. Nah, seperti itu. Jadi jangan diletakkan api di situ. Jadi kalau seperti orang-orang jahiliyah atau bukan agama Islam tuh di depannya ditaruhkan apa? Api. Nah, itu jangan sekali-kali kamu meratap diiringi dengan api lilin-lilin misalnya, dipasangin lilin. Nah, itu kata Amr bin As begitu. Nanti apabila kamu menguburkan saya tuh, maka pesannya lagi apa? Kuburkan saya itu dengan cara apa? Tuangkan tanah ke saya sedikit-sedikit. Itu namanya pasannu alayyat turaba shannan, sedikit-sedikit, jangan sekaligus. Itu. Jadi tuangkan ke saya tanah dengan cara qalilan, sedikit-sedikit, qalil, sedikit-sedikit. Summa aqimu, kemudian netaplah kamu terus di sekitar kubur saya seukuran binatang sembelihan disembelih. Nah, ini seperti yang di atas. Kemarin kita udah baca hadisnya. Jadi jangan langsung ditinggalin, suruh diam dulu. Baca-bacaanlah seukuran orang menyembelih binatang. Seukuran 15 sampai 30 menit. Diam dulu di situ, baca-baca ayat-ayat Al-Qur'an, zikir-zikir, termasuk yang kemarin dianjurkan ditalkin. Itu talkin itu ada hadisnya. Jadi sungguh ini perintah dari Rasulullah yang diikuti oleh para sahabat-sahabat sampai Amr bin As, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, itu dia pesan kepada kaum muslimin, termasuk keluarganya, nanti kalau saya meninggal dunia pesannya itu. Jadi boleh itu wasiat-wasiat yang baik-baik seperti itu. Jangan tangisin saya, jangan di depan mayit saya ada api pakai lilin. Nah, itu jangan. Nanti kalau kamu nguburin saya, kuburinnya tuangin saya dengan tanah sedikit-sedikit. Nah, kemudian jangan kamu berpindah dari kubur saya seukuran binatang sembelihan disembelih, kemudian dibagi-bagi itu dagingnya, dicacak-cacak. Saya akan merasa tenang tuh dengan kamu itu, dan saya akan melihat nanti ada utusan dari Tuhanku, malaikat munkar dan malaikat nakir. Karena diyakini itu sesuai dengan hadis Nabi bahwa orang ini sekarang lagi ditanya, kata Nabi begitu. Jadi Nabi habis nguburin, Nabi nggak kemana-mana dulu, Nabi di situ dulu baca zikir-zikir. Sebab kata Nabi di kuburan ini sebentar lagi akan datang malaikat munkar nakir yang akan bertanya. Nah, makanya sahabat sahabat Amr bin As begitu berpesannya. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, qauluhu sannu rawa bisinni atau ruya bisinil muhmalah, diriwayatkan dengan sin yang ada titiknya, wabil mu'jamah
ada juga yang gak pakai titik ya. Jadi satu riwayat ada titiknya, satu riwayat tidak ada titiknya. Wa maknahu, maknanya subuhu qalilan qalilan, artinya tuangin kamu tuh ke saya ya tanah sedikit-sedikit. Warwaina fi hadzal makna, dan kami riwayatkan di dalam makna hadis ini hadis Huzaifah al-Mutaqaddimi, hadisnya dari ya sahabat Huzaifah yang sudah terdahulu, fi babi i'lami ashabil mayyiti, ya di dalam bab terkait tentang memberikan informasi kepada ashabul mayyit bimauti, tentang kematian. Ini hadis semakna dengan yang riwayat daripada Huzaifah terkait tentang boleh memberikan informasi tentang kematian seseorang kepada ashabul mayyit, teman-temannya, sanak familinya, handal telannya, boleh diumumin untuk mereka tahu. Ya, wa ghairi zalika, dan lain-lain daripada itu, minal ahadisi, daripada hadis-hadis, wa bima zakarnahu, dan apa yang telah kami sebutkannya itu kifayatun, dianggap cukup. Jadi apa yang kami sebutkan dianggap cukup. Wabillahi taufiku, dan hanya kepada Allah kita minta taufik. Qultu, aku kemudian berkomentar, wayan bagi alla yuqalladal mayitu wa yutaba'ah fi kulli ma wasabihi, sebaiknya tidak semuanya diikutin mayit ya pada setiap apa yang diwasiatkan oleh mayit. Jadi kalau seandainya ada mayit, ya artinya sebelum dia meninggal dia wasiat. Nah itu wasiatnya enggak mesti semuanya harus diikutin. Gitu. Jadi tinggal dilihat dulu. Yang baik boleh dilaksanakan. Tapi kalau yang tidak baik jangan dilaksanakan. Kalau ada orang mau meninggal dunia bilang, nanti kalau gua mati tolong lu pada nangis semuanya. Ya, nah itu namanya wasiat yang tidak perlu dilaksanakan. Ya, begitu, jangan pada diam aja nangis teriak-teriak. Nah, begitu. Nah, ini wasiat yang begini tidak boleh dilaksanakan. Jadi ada wasiat-wasiat yang memang boleh diikutin, ya boleh dilaksanakan oleh keluarga, oleh jamaah. Ada juga wasiat yang tidak boleh diikutin. Ya tinggal dilihat, ya baik atau enggak. Nah, masalah baik dan tidaknya kalau kita nggak tahu, nanya sama orang pinter, orang alim yang terkait tentang paham tentang agama. Nah ini dulu almarhum atau almarhumah wasiatnya begini. Nah kalau kita nggak paham, nanya dah sama orang pinter, pas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Nah nanti dijelasin, oh kalau yang begitu laksanain, oh kalau yang begitu jangan dilaksanain. Nah seperti itu ya. Jadi nanti ada wasiat yang boleh dilaksanakan, ada juga wasiat-wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Nah ini yang dimaksud begitu ya. Jadi enggak mesti semuanya harus diikutin. Bal yu'radu zalika, akan tetapi itu dijelaskan ala ahlil ilmi, kepada orang yang ahli ilmu. Kalau kita nggak tahu ya tanya aja sama orang yang punya ilmu dah. Nah, ini bagaimana nih wasiat almarhum? Ini bagaimana wasiat almarhumah? Apakah harus dilaksanakan atau tidak? Nah, nanti dijelaskan tuh oleh ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Fama abahuhu fa'ala wa mala fala, maka apa yang mereka yaitu bolehkan silahkan kerjakan. Kalau yang kata mereka tidak dibolehkan jangan dikerjain. Nah itu yang bisa memutuskan itu siapa? Orang yang punya ilmu. Ya, jangan nggak punya ilmu. Nanti kalau nggak punya ilmu, ya menjawab aja. Fa'abtau bi ghairi ilmin padallu wa adallu. Itu bahaya. Ya, orang bodoh terkait tentang agama nggak paham, tapi karena modal berani, ya dia memutuskan begitu saja. Nah akhirnya kata Nabi, fa'abtau bi ghairi ilmin. Maka mereka akan memberikan fatwa hukum tanpa didasari dengan ilmu. Nah karena tidak didasari dengan ilmu, padallu wa adallu, mereka sesat, bahkan yang lebih parah lagi mereka menyesatkan orang lain. Ya jadi udah dolu wa adallu lagi. Nah ini menyesatkan orang lain, ya bahaya. Wa ana azkuru min zalika amsilatan, kata Imam Nawawi, dan saya akan menyebutkan terkait tentang itu beberapa contoh. Nanti dicontohin nih beberapa wasiat, ada yang boleh, ada yang tidak boleh.
Fa iza ausa, apabila ada seorang berwasiat bi ayyud fanapi maudiin min maqabiri baldatihi, dia wasiat kalau mati katanya tolong dikuburin di tempat dari kuburan-kuburan yang ada di kampungnya. Wazalikal maudi'u, dan tempat tersebut ma'danul akhyari, di situ banyak orang-orang yang baik-baik. Payan bagi, maka sebaiknya ayu hafizu ala wasiati, tolong dijaga tuh wasiatnya. Tolong kuburkan saya di kampung ini karena di kampung ini banyak orang-orang baik. Ya, saya pengen bersama dengan mereka. Ya, walaupun namanya kuburan masing-masing, tapi insya Allah kalau ada orang baik, setiap orang baik sering diziarahi, nanti dikedapetan tuh. Kalau kata orang kampung kita kesawaban. Nah, begitu. Ya, misalnya ada orang alim, ada orang solih, kuburnya tiap hari dikunjungin, diziarahi terus. Nah, kebetulan dia ada di situ, ya makbarohnya. Nah, kan kedapetan tuh setiap kali ya dia baca doa orang ziarah. Nah, begitu. Jadi ada orang saya pengen dikuburin di kampung itu, di kuburan itu. Nah, ini kalau memang ya bisa terlaksana, laksanakan itu wasiatnya, karena itu wasiat yang bagus. Wa iza ausa, apabila berwasiat seseorang bi ayu sholli alai ajnabiyun, disolatin oleh orang lain, fahal yuqaddamu fi sholati ala aqribil maiti, apakah orang lain itu perlu didahulukan sholatnya kebanding dari kerabat mayit? Fihi khilafun, di jawabannya tuh fihi, di dalam masalah jawabannya khilafun, ini ada khilaf lil ulama'i, ada perbedaan pendapat. Ya kan, yang paling bagus yang memang ya nyolatin apalagi jadi imam itu dari kerabat keluarga mayit. Tapi kalau seandainya ada orang lain disuruh dan memang orang lain itu memiliki yang lebih bagus, misalnya dia lebih alim, lebih pinter, sementara dari keluarganya mungkin kurang mampu, ya nggak bisa. Nah, itu ya boleh kata ulama-ulama, silahkan. Tapi kalau seandainya dari keluarga memang udah memiliki semuanya, itu yang paling bagus yang jadi imam itu siapa? Kerabat daripada mayit. Ya, kerabat daripada mayit. Jadi terkait jawabannya fihi khilafun, ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan kerabat lebih didahulukan, ada yang menyatakan bahwa kalau di situ ada orang solih, ada orang alim, kemudian dia perintahkan untuk nyolatin, itu dibolehkan karena dia punya ya sifat-sifat yang lebih yang tidak dimiliki oleh kerabat daripada mayit tersebut. Wasahihu, bermula yang sahih fi mazhabina, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, annal qariba aula, kerabat itu lebih bagus. Lakin akan tetapi in kanal musalahu, apabila yang diwasiatkan lannya mimman yunsabu, daripada orang yang dinisbahkan ila salahi, kepada kebaikan, awil bara'ati fil ilmi, atau memang dia termasuk yang banyak ilmunya, ma'asyianati wa zikril hasani, bersama dia lebih terjaga, terpelihara dan punya ya sifat-sifat yang bagus-bagus, ya ustuhibba, maka dianjurkan lil qaribi, bagi kerabat alazi laisa huwa fi misli halihi, yang memang dia tidak memiliki seperti kondisinya, isaruhu, untuk dia lebih mengutamakan. Jadi keluarga harus mengikhlaskannya. Dah, ayo silakan ente yang lebih dulu dah. Ya maju. Kenapa? Karena ente termasuk memiliki sifat-sifat yang lebih bagus yang tidak dimiliki oleh kami. Tapi kalau seandainya memang dari kerabat udah punya semuanya, lebih bagus kerabat yang lebih ya dahulukan yang jadi imam. Riayatan, karena ini menjaga lihakil mayiti, haknya mayit, karena mayit udah wasiat seperti itu. Wa iza ausa, apabila seseorang berwasiat bi ayud panepi tabut, seandainya dia wasiat nanti kalau saya mati ya pendem saya di dalam peti, ya suruh pendem di peti. Ya bagaimana tuh kalau ada orang wasiat ya disuruh dalam peti, nanti lam tunfaz wasiyatuhu, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya, illa antakunal ardu ruhuwatan, kecuali kalau buminya itu ya selalu ruhuwah, ya hancur lagi, ya jadi
itu kuburan ya nggak bagus dah. Ya begitu. Au nadiatan atau basah terus, basah becek kalau kata kita. Nah kalau seandainya kuburnya itu tanahnya gempur mulu atau itu tanah becek ya, ada airnya terus, yahtaju fiha ilaihi, yang memang butuh untuk pakai peti ya, itu patun pazu wasiatu fihi, maka boleh dilaksanakan wasiatnya begitu ya. Jadi itu Bapak, kalau dalam posisi normal jangan pakai peti. Walaupun Ustaz ini kan udah wasiat almarhum wasiat, nanti kalau saya mati ya kuburin saya pakai peti. Nah kalau dalam posisi normal nggak boleh, jangan dilaksanakan itu wasiat. Sebab ada yang punya pendapat ya pakai peti itu, ada yang bilang haram, ada lagi yang bilang makruh. Ya, jadi di antara para ulama itu juga beda pendapat. Ada yang bilang ya menguburkan mayit dimasukkan ke dalam tabut, ke dalam peti. Nah, itu ada yang bilang haram. Tapi ada juga yang bilang makruh. Tapi kalau memang ada kondisi yang memang itu darurat, itu dibolehkan. Dulu musim Covid ya. Musim Covid itu namanya lid-darurah. Ya, jadi lid-darurah itu ya nggak apa-apa. Ya banyak pakai peti tuh, makanya peti mati dulu laku banget tuh. 2 tahun yang lalu tuh, Masya Allah ya, rata-rata ya itu orang kalau meninggal dunia dimasukkan ke dalam peti, bahkan tidak ya berani ada yang mengangkatnya. Nah itu namanya kondisi lid-darurah. Tapi kalau dalam keadaan normal ya itu nggak apa-apa, ya tidak dibolehkan kalau dalam keadaan normal ya, seperti itu. Jadi walaupun itu wasiat, ini kan wasiat ya, ini kata Imam Nawawi, seandainya itu wasiat ya tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Latun pazu wasiatuhu, jadi wasiatnya tidak boleh dilaksanakan karena itu maksiat, jadi dosa, jangan dilaksanakan. Fa inna ya itu begitu ya, apa nggak boleh dilaksanakan ya. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang bisa membolehkan lid-darurah, seperti tanahnya gempur mulu atau becek, keluar air terus sehingga bisa ya menjadikan darurat buat mayit. Nah itu termasuk lid-darurah, pakai peti itu dibolehkan. Wa yakunu, dan adalah petinya itu diambil dari mana? Min ra'sil mali, dari modal pokok harta orang tadi, dari mayit. Pokoknya 1/3 dari harta mayit masih boleh digunain. Tapi kalau udah lebih dari 1/3 di dalam kitab-kitab fikih itu enggak dibolehkan Bapak Saudara. Sebab wassulusu kasir, 1/3 dari harta ya peninggalan mayit itu udah banyak. Jadi kalau mau dimanfaatkan boleh, enggak lebih dari 1/3-nya. Jadi peti misalnya mahal beli, enggak apa-apa. Pakai duit mana? Pakai duit tarikah peninggalan mayit. Yang penting jangan lebih dari 1/3 ya daripada harta yang dimiliki oleh mayit tersebut. Ini yang dimaksud wa yakunu min ra'sil mali, seperti itu. Kal kafani, seperti kain kapan, sama digunakan dari ya uangnya mayit tadi. Wa iza ausa, apabila ada seseorang berwasiat bi ayun qala ila baladin ahar, supaya nanti mayitnya udah dikuburkan disuruh pindah ke kampung yang lain, latun pazu wasiatuhu, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Jadi dulu banyak tuh yang pada nanya, Ustaz musim Covid saya keluarga saya dikuburkan di sini, sekarang bagaimana kalau saya mau pindahin ke tempat yang lebih dekat? Nah itu kalau bisa nggak boleh ya, walaupun itu wasiat. Misalnya tuh mayit sebelum meninggal ya dalam musim Covid dia dikuburkan di satu tempat yang memang khusus buat pemakaman orang-orang yang mati Covid gitu. Nah kemudian dibilang nanti tolong pindahin aja. Nah itu wasiat begitu ya, kalau bisa latun pazu wasiatuhu, tidak perlu dilaksanakan tuh Pak pesennya. Kenapa? Fa innan naqla haramun, karena memindahkan itu hukumnya haram. Alal mazhabis sahihi, atas mazhab sahih al-mukhtar, yang terpilih allazi qalahul aksarun, yang dikemukakan oleh kebanyakan para ulama. Wasarraha bihil muhaqqiqun, dan telah menjelaskan ulama-ulama tahqiq.
Ya, jadi secara sahih, mazhab sahih itu mengharamkan tanpa ada alasan-alasan tertentu. Tapi ada lagi pendapat yang lain, wakila. Nah, kalau wakil ini dhaif. Ya, ada pendapat yang enggak sahih, yaitu katanya memindahkan dari satu kubur ke kubur yang lain makruhun. Ini kalau tanpa ada alasan tertentu. Kalau memang ada alasan-alasan tertentu yang memang itu ya benar-benar darurat, seperti digusur sehingga dia perlu harus dipindahkan, nah ini tidak makruh. Tapi kalau dalam kondisi normal, kubur di mananya sama gitu. Ya, di Tegal Alur, ya, di Lorotan, di mana sama, kecuali kuburan yang ada di kota Mekah sama Madinah. Nah, itu istimewa sesuai dengan hadis Nabi. Orang kalau yang dikuburkan di Ma'la, di tanah haram Mekah, orang yang dikuburkan di Baki, di tanah haram Madinah, itu istimewa. Ya, jadi kalau seandainya ada orang dulu dikuburkannya dekat daripada tanah haram, tapi di masjid tanah halal, kemudian bisa kemungkinan dipindahin ke Ma'la, ke tanah haram, itu boleh. Ya, karena ingin mendapatkan kemuliaan. Tapi selain itu sama aja, kuburan di mana aja sama. Ya, yang istimewa itu di tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Seperti itu. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, illa ayyakuna bi qurbi Makkah awil Madinah. Nah, kecuali kalau memang posisi ya kuburan mayit tadi dekat dengan Mekah dan Madinah, tapi dia belum sempat dikuburkan di Mekah Madinah padahal udah dekat. Ya, nah sekarang mau dipindah, boleh dipindahin ke kawasan tanah haram Mekah dan Madinah untuk mendapatkan nilai-nilai kemuliaan. Au Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis. Coba ada 3 tempat nih Pak. Ada ya tanah haram Mekah, Madinah sama Baitul Maqdis di Palestina. Kita kalau sholat di Masjidil Haram kan 1 berbanding 100.000. Kalau kita sholat di Masjidil Nabawi 1 berbanding 1000. Kalau kita sholat di Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa itu 1 berbanding 500. Ya, jadi ada perbandingannya itu sesuai dengan hadis Nabi. Ya, jadi begitu dari 100.000, 1000, kemudian 500. Nah kalau di sini mah sama aja. Ya, kita sholat di Masjid At-Tahiri sama di masjid yang lagi ramai sekarang di Al-Jabbar, ya sama. Nah begitu. Ya Al-Jabbar, ya Tahiri, ya di Al-Falah, ya atau di tempat-tempat yang lain sama. Ya seperti itu. Ya. Tapi kalau di Masjidil Haram beda 100.000. Ya, kalau di Masjid Nabawi beda 1000. Kalau di Masjidil Aqsa beda 500. Ya, itu nilai yang Allah kasih istimewa khusus buat 3 tempat tersebut. Nah, makanya di sini disebut nih nama Imam Syafi'i. Ya, kecuali tempatnya dekat dengan Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, payun qalu, maka boleh dipindahkan ilaiha kepadanya. Kenapa alasannya? Li barokatiha, karena keberkahannya tuh. Karena keberkahannya tempat tadi Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Wa idza ausa, apabila seseorang berwasiat bi ayud fana tahtahu, bahwasanya dia wasiat kalau nanti saya dikuburkan tolong kuburkan di bawah saya, tolong bawa midrobah, ya kampak misalnya. Ya suruh bawa alat pukul midrobah, au mihdah atau bantal, suruh bawa bantal. Ya nanti kalau gua mati dikuburin bawain bantal biar tidurnya enak pakai bantal. Nah, begitu. Jadi ini ada wasiat begitu. Tuh kalau ada ya orang ketika mau meninggal ini wasiatnya begitu, bawa kampak, bawa duit atau bawa apa aja dah tuh, atau bantal dibawa kepalanya, au nahwi zalika atau seumpama itu, lam tunfaz wasiyatuhu. Enggak perlu dilaksanakan wasiatnya. Jadi yang begitu jangan dilaksanakan wasiatnya. Tapi kan ini ustaz di wasiat, ya kalau saya mati katanya suruh bawain bantal, enggak perlu. Ya. Gitu. Jadi yang menjadikan nanti kubur itu enak bukan bantal, tapi apa? Amal. Kalau di hidupnya udah amalnya bagus, dikuburin di mana juga udah enak aja. Ya, dikuburin di mana aja. Ya, udah seperti raudhah min riyadil jannah. Tuh begitu. Yang penting amal, Bapak, Ibu, Saudara.
Kita kalau amal kita udah bagus, mau dikuburkan di mana aja, ya itu udah istimewa. Kecuali tadi 3 tuh, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, itu ada keistimewaan tersendiri. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada orang meninggal dunia sebelumnya wasiat, tolong bawa alat ini nanti biar bersama-sama dengan saya, termasuk ada mihdah, ada bantalnya, ya dibawa kepala saya biar supaya saya bisa tidur nyenyak. Nah itu lam tunfaz wasiatuhu. Wasiat itu nggak perlu dilaksanakan. Wa kaza iza ausa, begitu juga apabila ada orang berwasiat berpesan bi ayyukafana fi haririn, nanti kalau saya meninggal dunia tolong dikapani pakai kain sutra. Itu nggak boleh juga, jangan. Sebab orang laki pakai sutra hukumnya haram. Kalau orang perempuan boleh pakai sutra, tapi ketika meninggal dunia hukumnya makruh. Ya, jadi kalau ada orang perempuan kemudian dikapaninya pakai ya harir sutra, itu hukumnya makruh. Kalau orang laki hukumnya haram. Walaupun itu wasiat, ya tetap tidak perlu dilaksanakan wasiatnya. Fa inna takfinal rijali, karena mengkapani orang laki fil hariri pakai sutra haramun, hukumnya haram. Wa takfinun nisa'i fihi makruhun, bermula mengkapani orang perempuan ya itu hukumnya makruh kalau pakai sutra, walaisa biharamin, dan itu tidak haram. Wal khunsa, bermula yang berjenis khunsa, ya orang yang jenis kelaminnya 2. Kalau di dalam kitab-kitab fikih nanti jelaskan tuh, khunsa itu alat kelaminnya 2. Ada alat kelamin laki, ada alat kelamin perempuan, itu namanya khunsa. Nah itu bagaimana untuk khunsa? Fi haza, di dalam masalah ini karojuli, sama seperti laki-laki. Jadi kalau pakai sutra hukumnya haram. Walau ausa, kalau seandainya ada seseorang berwasiat bi ayyukafana, bahwasanya dikapani fi mazada ala adadil kafni, ya melebihi daripada jumlah bilangan kain kapan al masru yang disyariatkan, ya itu kalau melebihi dari yang disyariatkan minimal 1, ya biasanya bagus 3, paling banyak 5. Sekarang lebih dari itu, nah itu tidak dibolehkan walaupun dia berwasiat. Au pisaubin, atau cuma 1 lembar pakaian, tapi la yasturul badana, tidak bisa menutupin badannya, la tunfazu wasiatu, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Ada orang mau meninggal dunia, dia wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia tolong ya lapisin saya pakai 1 pakaian saja, nggak usah dilebihin. Ternyata pakai 1 pakaian tidak nutupin ya tubuhnya. Nah wasiat yang begitu tidak boleh dilaksanakan. Tambahin lagi 2 baru tertutup. Nah sunahnya 3, ya boleh 3. Sebab Nabi kan 3. Nah begitu. Bahkan sampai 5 boleh. Ya kalau di kitab-kitab fikih itu boleh sampai 5. Lebih dari itu nggak boleh. Ya sebab namanya udah mubazir. Walaupun itu wasiat. Kurang kagak boleh, lebih tidak boleh. Walau ausa, kalau seandainya ada orang wasiat bi ayyuqra'a inda qabrihi, nanti tolong dibacain di kuburannya, au yutasaddaq anhu, atau disedekain dia. Ya kalau nanti saya meninggal dunia tolong ajiin kubur saya. Tuh dia wasiat tuh. Nah ini keluarga tolong diperhatiin. Itu namanya wasiat yang bagus. Ya kalau wasiat yang bagus ini tolong dilaksanakan. Atau nanti kalau saya meninggal dunia, saya banyak harta tuh, tolong sedekain. Ya itu harta buat saya, selebihnya baru warisan. Ya tapi ini ada yang khusus, ya silahkan, itu dilaksanakan. Ya jadi kalau ada almarhum atau almarhumah berwasiat, ya supaya di kuburannya dibacakan Al-Quran atau disuruh sedekah, wa ghairi zalika, lain-lain itu min anwa'il qurbi, pokoknya macam-macam nilai-nilai kebaikan, nupizat, maka harus dilaksanakan. Kalau dulu orang-orang tua kita wasiatnya tolong bikinin haul. Nah itu kalau udah pakai wasiat, tolong keluarga diperhatiin itu. Ya sebab kalau kita nggak kerjain, tak kita dosa. Karena itu berarti kita melanggar wasiat daripada orang tua kita. Nah, makanya semampu kita, yang punya haul kan macam-macam modelnya. Semampu kita, yang penting buatkan. Ya, walaupun hanya kita ya membaca misalnya khatam Quran,
di kuburannya sebagai tanda haulnya. Udah cukup. Itu namanya udah melaksanakan apa? Haulnya. Ya, itu harus dilaksanakan. Sebab itu termasuk min anwa'il qurbi. Ya, termasuk bentuk-bentuk kebaikan. Itu nupizat, harus dilaksanakan. Illa ayaktarina biha ma yamna'u syar'u, kecuali kalau memang disertakan dengan itu semuanya ada hal-hal yang terlarang oleh syara, minha daripada bisa babi dengan sebab-sebabnya. Nah itu kalau memang ada sebab yang melarang menurut syara, nah itu jangan kita melanggar syara. Walaupun itu wasiat, tapi kalau itu melanggar syara itu tidak boleh. Walau ausa bi antuakhara janazah, kalau seandainya diwasiat untuk dibelakangin jenazahnya zaidan alal masru'i, yang memang lebih atas yang disyariatkan, lam tunfaz. Jadi kalau seandainya itu udah melewati batas yang disyariatkan, maka jangan dilaksanakan. Walau ausa, kalau seandainya ada orang wasiat bi ayyubna, bahwa dibangunkan alai di atas kuburnya, ya alaihi di atas mayit, fi makbaratin musabalatin, di dalam kubur itu biar dibuatkan tempat minum gitu, musabbalah ya. Jadi nanti di kuburannya digali supaya nanti ada sumur di situ. Nah, diwasiatnya untuk siapa? Tempat minum air tadi lil muslimin, buat orang Islam. Lam tunfaz, tidak boleh wasiat itu dilaksanakan wasiatnya. Bal zalika haramun. Ya, akan tetapi itu hukumnya haram. Enggak boleh tuh di sekitar kuburnya kita gali air ini untuk ya kemaslahatan orang-orang muslim, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ini termasuk melanggar hak mayit ya, walaupun itu wasiat ya, jadi tidak dibolehkan. Babu mayanfaul mayita min qauli ghairihi, ini bab menerangkan tentang sesuatu yang bermanfaat buat mayit berupa perkataan lainnya. Orang lain ya berdoa, insya Allah itu manfaat buat mayit ya, begitu. Ya, misalnya kita baca Fatihah, kita baca ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini kan namanya yang baca orang lain, yaitu insya Allah manfaat buat mayit. Sampai enggak? Sampai insya Allah. Apalagi kita cap dengan kata-kata Allahumma ausil wa taqabbal ma qara'tuhu ila fulan, misalnya. Ya Allah, sampaikanlah apa yang saya baca buat si fulan, almarhum A, almarhumah B. Nah, itu udah pasti sampai. Ya, kalau terkait tentang kita baca Quran di kubur, ya kemudian ada yang bilang sampai, ada yang bilang kagak sampai, kecuali kalau dicap dengan doa Allahumma ausil wa taqabbal. Tuh begitu. Makanya Imam Ahmad itu punya pendapat kalau kita ya baca doa udah pasti sampai. Tapi Imam Syafi'i ya itu bilang enggak sampai, kecuali kalau dicap dengan kata-kata Allahumma ausil. Tapi nanti berkembang ini pendapat ashab daripada Imam Syafi'i menyatakan baik mau dibilang pakai ausil ataupun tidak, insya Allah sampai. Ini sama seperti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu punya pendapat begitu. Kalau kita baca Quran nih ya, itu di kuburan walaupun kita nggak bilang Allahumma ausil wa taqabbal udah sampai gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i bilang pakaiin Allahumma ausil. Makanya kita kalau baca Quran begitu, Pak. Ya Allah, apa yang saya baca dari huruf-huruf, ayat-ayat, ya surah-surah yang saya baca, pahalanya saya sampaikan buat ayah saya, buat ibu saya, buat mertua saya, buat kakak saya, buat adik saya, buat istri saya, buat suami saya, sampai tuh begitu. Jadi pahalanya lebih banyak ntar. Ini kita lagi di bulan Ramadan, lagi sering baca Al-Quran. Itu setiap kali kita baca, kita awali niatnya dulu. Semakin banyak niat-niat yang kita baca, semakin banyak pahala yang didapatkan. Kita kalau baca aja dapat pahala, dapat. Cuma kalau kita niatkan, semakin banyak yang kita niatkan, itu pahalanya semakin banyak. Ya Allah, saya mau baca Al-Quran dari semua huruf-huruf. Sebab kalau Al-Quran kan per huruf dapat pahalanya. Per huruf, Pak, Ibu. Ya, jadi bukan per kalimat, bukan per ayat, per huruf. Coba bayangkan, itu per huruf akan dapat pahala.
kemudian kita bilang setiap huruf yang saya baca saya tujukan pahalanya buat orang yang kita cintai. Boleh kita sebut namanya, misalnya ayah kita, ibu kita, ya, suami kita, istri kita, anak kita, ya, keluarga kita, guru-guru kita. Nah, itu insya Allah semakin banyak niat yang kita ucapkan, otomatis berlipat-lipat ganda ganjaran pahala yang kita dapatkan. Nah, seperti itu. Ya, ini pentingnya innamal a'malu bin niat. Ya, jadi segala sesuatu memang perlu diniatkan. Orang mau makan, ketika dia niatnya banyak buat ini, buat ini, buat ini, semakin banyak ganjaran pahala dengan dia makan. Ya, seperti itu. Jadi tuangkan niat yang paling banyak setiap kali kita mau mengerjakan suatu perbuatan. Nah, kalau niat-niat itu baik, ya, dan itu juga bermanfaat buat orang lain, kita ingat sama orang lain, maka ganjaran pahalanya sebanyak yang kita niatkan. Nah, itu jadi kalau kata Imam Ahmad tanpa diniatin udah sampai ke kubur. Tapi kalau Imam Syafi'i bilang mesti ya diniatkan pakai ya Allahumma ausil, ya taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'an misalnya, minaz zikri misalnya, minat tahlil misalnya. Nah, ila disebut dah namanya, ila ya Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad dan seterusnya. Nah, itu sampai dah tuh. Ya, makanya hukum ausil wa taqabbal itu menurut ya ashab Imam Syafi'i disunnahkan untuk dibaca. Ajma'al ulama'u ala anna du'a, bersepakat para ulama bahwasanya doa lil amwati, doa yang kita sampaikan buat para orang yang udah meninggal dunia, yanfa'uhum, tuh manfaat buat mereka, wa yasiluhum, sampai buat mereka. Itu ajma'ul ulama ya, sepakat itu ijma' ulama. Walaupun nanti memang ada perbedaan pendapat sini ini, tapi secara umum ulama berpendapat bahwa doa yang kita sampaikan buat amwat itu manfaat buat amwat. Ya, jangankan doa kita, Nabi ada di satu kubur sedang disiksa. Nabi tahu, kemudian Nabi ya itu tanamkan satu pohon, batang pohon. Ya, yang nanti ini pohon bisa hidup. Ya, kata Nabi, dengan sebab ya ini pohon akan meringankan yaitu siksaan orang yang lagi di dalam kubur. Karena pohon ini selama hidup bertasbih. Ya, tasbihnya bisa memberikan kemanfaatan buat amwat, orang yang meninggal dunia. Makanya di kita tuh kadang-kadang kalau ada yang meninggal ya ditanemin pohon, ada tanam pohon puring, pohon sugi, ya, dan pohon-pohon yang gampang laginya, yang hidupnya gampang. Ya, itu. Jadi biasanya pohon puring tuh gampang hidup. Itu haknya mayit, makanya nggak boleh dicabut. Ya, jangan. Itu haknya mayit itu Bapak Saudara. Karena itu selama dia hidup dia bertasbih dan bisa memberikan kemanfaatan. Nah, dari hadis ini dalam kitab I'anatut Thalibin, ya syarah daripada Fathul Mu'in, para ulama punya pendapat kalau pohon saja tasbihnya bermanfaat buat amwat, apalagi kita manusia. Tuh, begitu. Ya, makanya nggak ada alasan kalau kita doa buat mayit kagak sampai. Ya, itu begitu. Ini yang dikatakan ajma'al ulama, para ulama ya bersepakat ijma' ya, bahwa doa kepada ya orang yang udah meninggal dunia itu manfaat buat mereka dan sampai buat mereka. Wah taju, dan mereka para ulama mengambil dalil biqaulillahi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li uhanina alladzina sabaquna bil iman. Dan bermula orang-orang yang datang setelah mereka, lalu mereka berkata, ya Allah, ampunkanlah kami dan ampunkanlah saudara-saudara kami yang mereka itu sudah mendahului kami dengan iman. Artinya dia udah pulang ke rahmatullah, udah meninggal lebih dulu, tapi syaratnya bil iman, seiman dia bawa iman. Nah, itu doa yang kita sampaikan orang-orang yang sekarang yang masih hidup, mendoakan buat mereka yang memang udah lebih dulu meninggal dunianya, dia bawa iman, seiman dengan kita, itu sampai. Nah, ini dalilnya. Wallazina ja'u min ba'dihim
yaquluna rabbana ighfir lana. Kita berdoa buat kita dulu. Ya Allah ampunkanlah kami. Nah buat kita. Nah baru wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Itu orang yang udah meninggal tuh. Ya, jadi wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman ini doa ya yang kita sampaikan buat orang yang sudah meninggal dunia. Ini dalam Al-Qur'an ada. Sehingga ini jadikan dalil bahwa doa kita yang masih hidup, yang masih ada di dunia, kemudian kita doakan orang yang sudah di alam barzah, di alam kubur yang sudah meninggal dunia sampai. Nah, ini terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Wa ghairi dzalika dan lain-lain itu minal ayatil masyhurati dari ayat-ayat yang masyhur bimakna yang searti dengannya. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang memang searti, semakna. Ya, itu sepakat ulama. Oh, doa orang yang masih hidup buat mereka yang udah meninggal dunia itu ternyata apa? Sampai. Jangan diragukan lagi. Wafil ahadisil masyhurati dan di dalam hadis-hadis yang masyhur kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam seperti ya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfir li ahli baqiil gharqad. Ini kan jadi dalil. Ini masyhur nih hadis. Allahumma gfir li ahli baqiil gharqad. Nabi ziarah ke Baqi. Lalu Nabi baca doa, ya Allah ampunkanlah kepada ahli Baqi al-Gharqad. Nah begitu. Jadi orang-orang yang dikuburkan di Baqi itu didoain sama Nabi. Allahumma gfir li ahli Baqi al-Gharqad. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah ampunkanlah li hayyina bagi kami yang masih hidup, wa mayyitina dan ya bagi ya kita yang udah meninggal tuh. Jadi yang hidup didoain, yang mati juga didoain. Wa ghairi dzalik dan masih banyak lagi ya hadis-hadis yang lain. Wahtalafal ulama'u dan berbeda pendapat para ulama fi usuli sawabi qiraatil qur'ani di dalam sampainya pahala membaca Al-Qur'an. Fal masyhuru maka yang masyhur min mazhabis Syafi'i dari mazhab Imam Syafi'i wa jama'atin dan satu kelompok jamaah annahu la yasilu bahwasanya Quran yang kita baca apakah sampai pahalanya kepada mayit menurut mazhab Syafi'i dan jamaah itu tidak sampai kecuali nanti dicap dengan Allahumma ausil. Ya, makanya kita baca begitu. Habis baca Quran kita bilang Allahumma ausil. Ya Allah sampaikanlah. Nah, kepada siapa? Nah, itu salah satu jalan keluarnya. Tapi wazahaba Ahmad bin Hambal berpendapat Imam Ahmad bin Hambal wa jama'atun minal ulama dan satu jamaah daripada ulama wa jama'atun min ashabis Syafi'i dan satu jamaah dari ashab Imam Syafi'i. Jadi ada Imam Syafi'i ada ashab Imam Syafi'i. Ya kalau ashabus Syafi'i seperti imam-imam nanti Imam Royani, Imam Muzani, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Nah itu termasuk min ashabis Syafi'i namanya. Ila annahu bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal dan jamaah minal ulama dan jamaah min ashabis Syafi'i menyatakan annahu yasilu. Ya, jadi Quran yang kita baca pahalanya bisa sampai langsung ke mayit walaupun tanpa ditambahin doa Allahumma ausil. Wal ikhtiyaru namun yang terpilih ya ayyakulal qari'u ba'da faraghihi seorang yang membaca Al-Quran setelah selesainya dia baca Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila pulang. Nah itu jadi solusinya begitu. Makanya kenapa kita rata-rata kalau baca doa ya untuk wahbah hadiah pemberian buat orang-orang yang sudah meninggal dunia pakai Allahumma ausil supaya ya menggabungkan semua pendapat baik pendapatnya Imam Ahmad yang bilang langsung udah sampai maupun Imam Syafi'i yang dibilang harus pasti pakai apa Allahumma ausil. Nah makanya kita pakai Allahumma ausil ya Allah sampaikanlah pahala apa yang saya baca untuk almarhum Fulan bin Fulan. Wallahu a'lam dan Allah yang lebih tahu. Wa yustahabu as-sana'u 'alal mayyit dan dianjurkan memuji kepada mayit. Wa zikru mahasinihi dan disunahkan juga menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit.
Wa rawaina fi sahihail Bukhari, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Imam Bukhari wa Muslim dan sahih Imam Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, maru bi janazatin, ada mereka masyarakat lewat lagi bawa jenazah, gotong jenazah, fa asnau alaiha khairan, mereka muji-muji ini jenazah termasuk orang baik, jenazah ini baik. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, wajabat. Tuh kata Nabi, wajabat. Summa marru bi ukhra, kemudian datang lagi, lewat lagi mereka rombongan masyarakat, ya itu ya apa, fa asnau alaiha syarran, dia nyebutin bahwa jenazah ini orang enggak baik, jenazah ini orang enggak baik. Masyarakat yang ngomongin tuh banyak, ya sampai terdengar oleh Nabi. Faqala, maka Nabi bilang, wajabat. Ya, wajabat juga. Tadi wajabat, sekarang wajabat. Lalu para sahabat bertanya, yang mewakili adalah Umar bin Khattab. Faqala Umar ibn Khattab, maka sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ma wajabat, apa sih artinya wajabat? Pertama dibilang wajabat, kedua wajabat. Qala, Nabi bersabda, haza asnaitum alaihi khairan, inilah yang kamu sampaikan atas ya mayit tadi kebaikan, fa wajabat lahul jannah, maka berhak mayit itu masuk surga. Wa haza asnaitum alaihi syarran, dan ini juga yang kamu sebutkan tentang kejelekan daripada mayit, fa wajabat lahun naru, maka berhak mayit itu masuk neraka. Lalu kata Nabi, antum syuhadaullah fil ard. Tuh kata Nabi begitu, kamu itu adalah syuhada, para saksi-saksi Allah. Di mana? Fil ardi, di bumi. Jadi di bumi ini kita termasuk syuhada, saksi-saksi Allah. Jadi kalau kita bersaksi ada seseorang meninggal, kita bilang baik, Allah tinggal ngikutin. Makanya dibilang wajabat, orang ini insya Allah masuk surga. Kalau ada orang meninggal dunia, banyak orang bilang ini orang gak benar, orang ini gak baik, ya gak baik. Nah karena kita dan orang itu sebagai syuhada Allah di dalam permukaan bumi ini, maka kata Nabi wajabat, berhak orang itu masuk neraka. Nah dari hadis ini makanya kita dianjurkan sebutkan kebaikan-kebaikan mayit, jangan ceritakan keaibannya. Udah cukup, kalau udah meninggal dunia udah keaibannya gak usah diceritain, cukup dipendam aja ya. Nah kalau dia punya kebaikan, ceritakan kebaikan-kebaikannya. Warwaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Anasin radhiyallahu, dari Anas radhiyallahu an, ya. Warwaina fi sahihil Bukhari, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari, an Abil Aswad, yang datang dari Abil Aswad. Qala, beliau berkata, qadimtul Madinata, ya saya datang ke kota Madinah. Fajalastu ila Umar ibn Khattab, lalu saya duduk ya di dekat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pamarrat bihim janazah, lalu tiba-tiba ada jenazah yang sedang dibawa sama warga, sama masyarakat. Fa usniya ala sahibiha khairun, lalu itu ya oleh keluarga masyarakatnya nyebutin kebaikan daripada jenazah tadi. Faqala Umar, maka Umar bilang wajabat. Ya seperti yang Nabi jelaskan tadi itu. Ya Umar bilang wajabat. Summa murra bi ukhra, kemudian ada lagi, lewat lagi yang lain. Fa usniya ala sahibiha khairun, lalu dipuji lagi dengan kebaikan-kebaikan. Faqala Umaru, lalu Umar bilang wajabat lagi. Summa murra bi salisati, kemudian lewat lagi yang ketiga. Berarti banyak jenazah nih, musim Covid kali ini dulu ya. Nah begitu, ada jenazah lagi. Kan dulu pernah begitu ya, seharian pengumuman bisa 3 kali, bisa 4 kali ya, seperti itu. Nah diceritakan dia baik, kata sahabat Umar, wajabat. Yang ketiganya itu yang diceritakan kejelekannya. Faqala Umar bilang wajabat, kata Umar wajabat juga. Lalu ya sahabat yang dekat ya dengan Umar bin Khattab tadi siapa? Abul Aswad,
Nah Abul Aswad ini bertanya, qala Abul Aswad, berkata Abul Aswad, faqultu wa ma wajabat, apa sih yang dimaksud dengan wajabat ya Amirul Mukminin, wahai ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Qala, lalu Umar bin Khattab jawab, qultu, aku bilang ya kama qalan Nabi, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi saya ini berkata-kata mencontoh apa yang diucapkan oleh Nabi. Jadi kagak ngarang, kagak apa. Ya wajabat, wajabat, wajabat. Cuma kalau Nabi cuma 2, wajabat, wajabat. Tapi ini sampai 3, karena memang jenazahnya yang dibawa sama warga ada 3. 1 selesai, 1 selesai, 1 selesai. Yang 1 dibilang kebaikannya wajabat, yang kedua dibilang kebaikannya wajabat, yang ketiga dibilangin apanya? Kejahatannya, keburukannya wajabat juga. Lalu ketika Abul Aswad bertanya kepada Umar bin Khattab apa maksudnya, lalu dijelaskan sama Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, saya berkata seperti ini sama seperti yang diucapkan oleh Nabi. Dulu Nabi begitu, saya dengar banget, saya lihat, saya nggak nambahin, nggak ngurangin apa yang diucapkan sama Nabi, ya lalu saya ucapkan wajabat, wajabat, wajabat. Lalu ya bilang lagi dia, ya qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahul jannata. Kalau ada orang muslim meninggal, kemudian ada 4 orang menyaksikannya bahwa orang muslim tadi ya meninggal dunia dalam keadaan baik, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tuh, 4 orang yang nyaksiin. Ya, kalau kita kadang-kadang yang nyolatin banyak, bisa di atas 40 orang, masya Allah, beruntung itu 4 orang aja. Ya kata Nabi, kalau 4 orang ini sepakat bahwa jenazah ini orang baik, udah adkhalahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Pakulna, kami berkata lagi, wasalah satu, gimana kalau 3? Tuh Rasul kan tadi bilang 4, tapi kalau yang nyaksiinnya cuma 3 orang, bagaimana ya Rasulullah? Qala wasalah satu, walaupun 3 orang, jadi diganti arbaatun dengan salah satu. Ada orang meninggal dunia, tapi syaratnya dia Islam, ya dia Islam, ya dia beriman, itu syarat utama. Nah kemudian disaksikan oleh 3 orang bahwa orang ini orang baik, ya dijamin dia bakalan masuk surga. Tuh, qala, ditanya lagi, ya setelah itu apa? Pakulna wasnani, gimana kalau 2 orang ya Rasulullah? Kalau yang nyaksiin bukan 4 orang, yang menyaksikan bukan 3 orang, tetapi yang nyaksiin wasnani 2 orang. Qala wasnani, sekalipun 2 orang. Ya, jadi kalau ada orang meninggal dunia disaksikan sama 2 orang bahwa orang ini termasuk orang baik, dipastikan Allah akan masukkan ke dalam surga. Ini berdasarkan hadis Nabi. Nah begitu. Jadi ditanya kalau 2 orang bagaimana? Kata Nabi, iya walaupun 2 orang. Summa lam nas'alhu anil wahidi, kemudian kami nggak pernah nanya sama Nabi kalau 1, enggak. Ya kata sahabat, kalau 1 sih saya kagak tanya, cuma 4 Nabi bilang. Kemudian ditanya 3 bagaimana? Iya 3 juga sama. Terus kalau 2 bagaimana? Sama 2 juga, insya Allah dijamin masuk surga. Cuma kalau 1 nggak ditanya. Nah, seperti itu. Ya. Wal ahadisu, bermula hadis-hadis binahwi mazakarna, seperti apa yang telah kami sebutkan, kasiratun, banyak. Jadi model hadis yang seperti ini ya banyak, kata Imam Nawawi. Wallahu alam, dan Allah yang lebih tahu. Saya kira cukup Bapak ya Ibu Saudara, nanti baru kita lanjutkan dengan babun nahyi an sabil amwat. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholiha wa rizqan wasi'an mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.